Nggak bayar. SMA gak bayar guys, sekarang kuliah pun gak bayar. Nggak bayar. Asli, nah itu. Malah digaji guys. Udah mah belajar digaji enak kan? Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Jalan. Tentunya seputar membahas dunia perkuliahan, dunia PTN ya, dunia perkuliahan. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas mengenai materi-materi, tapi akan ada podcast dari Alumni Budi Bakti tahun 2020. Ini merupakan seseorang yang memiliki prestasi juara umum ya di sekolahnya, bahkan dia gratis, bahkan bebas untuk biaya dari kelas 1 sampai kelas 3 guys. Siapakah dia? Dan dia itu lolos di jalur SBMPTN. Jalur lolos di SBMPTN pilihan ke-1 jurusan PGSD kampus Purwakarta. Siapakah orangnya? Siapakah dia? Check it out. Kita langsung panggil saja Karinda Natalis. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah saya sangat semangat sekali untuk malam hari ini bisa bertemu dengan Anda ya. Dan saya akan membahas apa ya dengan Anda? Saya juga ini di sini nervous ya karena diundang oleh sosok yang sangat hebat gitu ya. Oh my god, luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat sekalian penasaran siapakah dia ini. Kalau bisa kita lihat, kalau bisa kita terawang, dia itu merupakan sosok wanita ya, dari bisa dikatakan maaf ya, tidak ada seorang ayah ya di samping ibu ya, jadi bisa dikatakan maaf broken home ya. Ya, bisa. Oh my god, maaf ya, tapi ini sebagai motivasi buat kalian ya. Jadi Karinda ini merupakan salah satu sosok gadis ya yang berprestasi, memiliki juara umum, betul atau tidak? Betul, alhamdulillah. Tidak, bukan bicara semata ya, betul. Kemudian di kelas 1, iya, kelas 2, iya, kelas 3 gratis satunya, tuh bayar sekolah. Luar biasa sekali, gratis guys sekolahnya di SMA Merdeka, SMA Plus Merdeka Soreang, Merdeka. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan dari sekolah Merdeka, sekolah swasta bisa lolos ya jalur SBMPTN. Tentunya sangat sulit sekali di jalur masuk SBMPTN ini, jalur UTBK. Di mana jalur UTBK ini kebetulan untuk tahun 2020 ini adalah soal TKS. Nah, gimana pendapat atau cara tips belajar TKS untuk para sahabat-sahabat sekalian? Ya, jadi untuk soal TKS sendiri gitu kan karena banyak bacaan. Jadi kalau buat tips buat teman-teman gitu harus rajin membaca gitu, harus teliti, harus gercep gitu, gerak cepat karena dari setiap soal itu kurang dari 1 menit gitu. Kurang dari 1 menit. Iya, kan soalnya itu dari TPS itu kan dibagi 4. Ada pemahaman bacaan, penalaran umum, kuantitatif, dan yang satu lagi pengetahuan umum. Dari tiap materi itu satu materinya terdiri dari 20 butir soal. Tapi ya satu soalnya itu dikerjakan dengan kurang dari 1 menit. Berarti rentang waktunya itu sangat sedikit sekali. Ya. Dan bagaimana sih sebetulnya kan yang namanya anak SMA itu guys, betul nggak kalau kalian nggak pernah belajar sama sekali yang namanya materi TKS, betul nggak? Betul sekali. Dan bagaimana ketika Karinda ini mempelajari TKS sedangkan tidak dipelajari di sekolah? Karena belajar di Bimbel Budi Bakti. Salah satunya itu ya, belajar di Bimbel Budi Bakti gitu. Di kala yang lain sibuk bermain, di kala yang lain sibuk rebahan, tapi saya berjuang demi SBMPTN itu belajar. Di sini diajar dengan orang-orang yang hebat-hebat gitu ya. Selain belajar dari bimbingan belajar Budi Bakti juga, belajar di rumah juga kayak banyak membaca berita gitu, banyak membaca buku. Pokoknya TKS itu banyaknya pengetahuan umum gitu, bukan yang materi di sekolah
matematika, untuk bahasa Inggris, untuk Indonesia mungkin secara gambaran pelajaran sekolah jauh berbeda berarti ya. Jauh. Makanya diperlukan banyak-banyak latihan. Emang tidak ada pelajaran kayak IPA, biologi, sejarah, ekonomi kayak gitu? Enggak, kalau untuk tahun yang sekarang gitu. Kalau untuk yang tahun kemarin kan ada TPS dan ada juga TKA akademik. Ada yang sosum saintek. Kalau sekarang hanya TPS saja gitu, skolastik gitu. Jadi kalau misalkan di jurusan di sekolah sendiri memegang atau mengambil jurusan apa? Jurusan IPS. Jurusan IPS masuk di PGSD Ya, umum. betul. Guys, yang namanya seorang guru gajinya kecil, bro. Ya. Kenapa bisa pengen memilih menjadi seorang guru SD? Ya mungkin banyak pandangan gitu ya, jadi guru SD itu gampang, terus gajinya kecil untuk apa gitu. Tapi sebenarnya pandangan itu salah gitu, karena dari sekecil apa sih gaji guru itu. Bahkan ada seorang dosen saya yang pernah bercerita gitu, beliau itu dilahirkan dari kedua orang tua yang bekerja jadi guru SD, tapi orang tuanya itu dapat menyekolahkan kedua anaknya hingga menjadi dosen dari gaji guru SD yang dibilang kecil. Jadi sekecil apa sih gaji guru SD itu kayak gitu. Jadi walaupun kita itu jangan memandang hasilnya gitu, tapi prosesnya kalau menurut saya. Jadi memandang hasilnya bukan prosesnya. Taunya Memandang prosesnya, jangan hasilnya. Memandang prosesnya bukan memandang kamu. Aduh, jadi bang proses. Lanjut. Ya. Jadi guys, masalah pekerjaan untuk seorang cewek itu sebetulnya relatif. Karena relatifnya kenapa? Seorang wanita itu cocoknya menjadi seorang ibu rumah tangga. Tentunya harus banyak peluang, harus banyak kesempatan di rumah tangganya, sehingga sebetulnya menurut saya guru itu cocok menjadi atau dipilih untuk dipilih seorang perempuan. Ya, jelas sekali. Karena ini apakah ada pengalaman kan melihat siapa atau kenapa pengen jurusan PGSD? Kan kenapanya jurusan IPS itu mulai manajemen, psikologi, kemudian akuntansi dan lain-lain. Kenapa harus pilih PGSD? Awalnya sih karena pertamanya gitu saya nggak pernah kepikiran gitu untuk PGSD. Awalnya juga saya pingin ke jurusan yang lain gitu, tapi setelah kan saya juga termasuk orang yang memandang sebelah mata PGSD itu, tapi sekarang enggak ya teman-teman, karena di Bimba Budi Bakti ini menyadarkan saya gitu bahwa jurusan itu ada pasti karena dibutuhkan gitu. Jadi jangan memandang kecil itu PGSD. Jadi saya itu milih PGSD yang mungkin itu minat saya gitu, potensi saya ada di situ. Karena dari pengalaman saya ternyata saya banyaknya berkecimpung di lingkungan yang anak-anak kayak gitu, pendidikan. Ternyata saya itu cocok gitu jadi pendidik, dan saya juga benar kata yang tadi dibilang Awani gitu, wanita itu kan jadi ibu rumah tangga yang pastinya harus punya bekal untuk mendidik seorang anaknya gitu. Nah, kalau ngomong cocok bagaimana? Udah cocok menjadi seorang guru? Bisa dibicarakan di belakangnya nanti. Ya, kita jadi kalau yang namanya jurusan itu ada karena dibutuhkan ya. Jadi kalau kalian masih bingung mengenai atau mengambil jurusan, jangan sampai lewat atau dari minat bakat kalian sendiri. Betul. Dan intinya jangan sampai menyepelekan jurusan yang memang belum tahu kalian prospeknya. Betul sekali. Betul ya. Sekali, karena emang kan apa sih di jurusan PGSD gitu cuman belajar matematika dasar gitu, 1+1 apa. Sebenarnya enggak, banyak sekali yang harus dipelajari, apalagi SD itu kan mempelajari semua pelajaran gitu ya. Dari saya yang basicnya IPS harus mempelajari IPA gitu ya. Jadi menjadi sebuah tantangan buat diri saya sendiri kayak gitu. Dan ditambah lagi buat kalian yang masih bingung, para sahabat-sahabat sekalian, di jurusan PGSD ini bukan hanya belajar mengenai tentang umum saja, tapi psikologi dan lain-lain, terus bahasa Indonesia, matematika pun ada gitu. Jangan sampai takut kalau misalkan kalian jurusan PGSD, karena sekarang banyak yang masuk di PGSD. Iya, PGSD ini pun termasuk jurusan yang sangat sulit. Dan kita ngomong mengenai biaya. Nah, biaya. Seberapa menit ya tanya?
Kita ngomong biaya mungkin di jalur SBMPTN beda dengan SNMPTN. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk masuk jalur itu? Kalau saya enggak bayar. SMA gak bayar guys, sekarang kuliah pun gak bayar. Enggak bayar. Asli, nah itu. Malah digaji guys, udah mah belajar digaji enak kan? Ya betul. Oh digaji, kok bisa sih? Karena ada beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa dari pemerintah namanya KIP, Oh. Kartu Indonesia Pintar. Subhanallah ya, jadi beasiswa ini betul-betul sangat membantu sekali kepada anak yang memiliki kemampuan tapi keterbatasan mengenai ekonomi. Jangan sampai kalian lewatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Jangan kerja, jangan menikah sebelum waktunya ya guys. Bisa kadaluarsa sebelum waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada malam hari ini dan sudah bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa, memiliki motivasi tinggi, yaitu Karinda Natalia nya. Terima kasih banyak, kita ucapkan salam. Terima kasih Ya, assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh.